Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Baqarah ayat 152 dan surat Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Ingatlah olehmu aku, kata Allah, aku pasti ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu kafir. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbih kamu kepadanya baik waktu pagi maupun waktu sore. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah, kita berjudul kuliah zuhur kita pada kali ini, perbanyak mengingat Allah dan akibat melalaikannya atau berpaling dari ketentuan Allah. Semua kita dianjurkan oleh Allah banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu kuncinya adalah sholat. Tidak zikir-zikir seperti tahlil-tahlil setiap waktu itu saja yang dibaca, itu belum cukup. Yang cukup adalah sholat dulu. Aqimis sholata li zikri. Dirikan olehmu sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kita sholat adalah mengingat Allah, ada caranya, ada aturannya, ada rukun, ada syaratnya. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam atas rukun dan syarat tertentu, bukan menurut selera kita, keinginan kita, tidak, tapi berdasarkan perbuatan Rasulullah. Nah, sholat ini sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Untuk itu kaum muslimin, kalau ada orang yang tidak mau sholat berarti lupa dengan Allah, tidak ingat dengan Allah. Kalau lupa dengan Allah, Allah pasti lupa pula dengan mereka. Ayat terungkap dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pasti lupa pula dengan diri mereka. Orang yang lupa Allah adalah orang fasik. Fasikun itu. Kalau fasikun kita dicap oleh Allah, tempat kita nanti neraka. Ayat terungkap dalam surat As-Sajdah ayat 20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang fasik, tempat mereka neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Setiap mereka bermohon keluar dari neraka, mereka dikembalikan ke neraka tersebut, bahkan dikatakan kepadanya, rasakan olehmu azab neraka yang kamu dustai. Kaum muslimin dan muslimat, maka untuk itu ayat Allah juga perintahkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah olehmu aku pasti ingat kepadamu. Bagi pedagang ingat Allah, pasti dia berdagang jujur. Tidak akan ada kong kaleng kong pengkong. Tidak ada perbuatan-perbuatan haram, menipu, berbohong, tidak akan dilaksanakan.
Bagi bujang gadis kalau ingat Allah tidak akan ada yang berzina, tidak akan ada berbuat maksiat. Bagi orang yang beriman dengan Allah, ingat Allah, dia pasti tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul dikerjakan, apa yang dilarang pasti dijauhinya. Kaum muslimin, apa akibat kalau tidak mau mengingat Allah? Kalau tidak mau sholat, tidak mau berzikir, tidak mau beribadah, akibatnya kita baca dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126. 1. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, dari peringatanku, awas, ia akan diterima. 1. Fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya orang itu akan mengalami kesulitan hidup. Suli idui marasai idui, dapat bini baga marasai itu Pak. Ndak happy hidup di dunia ini, sangsara menderita batinnya. Kalau kita dapat bini, punya anak durhaka dan patuh, pahlawan, akhirnya sengsara juga. Punya harta bikin dia sengsara, bisa masuk penjara, bisa dia lupa dengan Allah. Itu akibat. Yang kedua, wa nasuruh yaumal qiyamati a'ma. Pada hari berbangkit nanti setelah kiamat, dibangkit dalam keadaan matanya buta. Lalu orang buta itu akan berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan mataku buta, pada di dunia mataku terang benderang? Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Penyebab matamu buta, dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, Al-Quran, datang ketentuanku, perintahku kepadamu, tidak kamu laksanakan, ada laranganku kepadamu, kamu kerjakan. Inilah penyebab matamu nanti buta di akhirat. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari setiap kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah sebagai hamba yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah. Zikir melalui lidah, zikir melalui hati, zikir melalui perbuatan, zikir melalui harta. Ini perlu dilaksanakan seimbang. Kadang-kadang ada orang berzikir saja, tahlil setiap saat, tapi beribadah enggak, sholat enggak ada artinya. Akan sengsara, akan menyebabkan dia akan masuk ke neraka yang disediakan Allah, neraka Saqar. Terungkap dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 ayat 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa sebabnya kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Untuk itu kaum muslimin, bagi kita semua hamba Allah yang beriman, perintah Allah surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 42 ini perlu kita amalkan. Ya ayyuhallazina amanu zukurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya basah lidah kita menyebut Allah. Kalau melalui lidah, melalui perbuatan kita tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Melalui harta, sebagian harta kita infakkan, wakafkan, zakatkan, sedekahkan selagi kita masih hidup. Kemudian bertasbih kamu kepadanya waktu pagi maupun waktu sore. Silakan perbanyak bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir kepada Allah, terutama sholat, dan kita akan mendapat berkah insyaallah, terjauh dari malapetaka dan akibat yang akan kita terima insyaallah. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.